Betul. Jadi Heeh. istilahnya kita harus sayang lah dengan uang kita. Kita dapetin uang kita susah dari pekerjaan kita harus Iya, disiplin dan jangan gampang FOMO ya, jangan ikut-ikutan. Ini Cik Rahel bilang saham ini, tapi belum tentu cara trading kalian mirip dengan Cik Rahel atau belum tentu entry point kalian sama. iya Dan benar. strateginya kalian udah tahu, Cik Rahel kan udah tahu strateginya. Kalau gagal, exitnya di sini. Kalau sukses, TP-nya di sini. Kalau teman-teman cuma ikut-ikutan tapi nggak tahu TP sama stop loss-nya, itu akan menjadi berbahaya. Begitu, begitu ya, Cik ya? Iya benar. Yes, that's why wisata saham sangat mengedepankan edukasi yang dijalankan seminggu sekali oleh Cik Rahel bersama wisata saham, sehingga teman-teman yang mau join wisata saham jangan lupa follow wisata saham dan buka rekening support di sana. Oke. Tapi kalau masuk ke grup aku juga jangan ngarep-ngarep dapat stock pick karena nggak Oh, akan itu. kan seminggu sekali dapat Iya, katanya dari trainer. aku ngasih screener tapi mereka harus gambar sendiri. Jadi Oh, nggak ada angka buy segini, jual segini, nggak ada kayak gitu. oke, oke. Jadi benar-benar diajarkan trader mandiri sehingga misalnya nih amit-amit ntar ada mentor yang udah apa namanya udah nggak di capital market atau dia nggak mau ngajain lagi, dia nggak mau ngasih tahu lagi, tapi teman-teman udah punya ilmunya ya, knowledge yang bisa dibawa Iya, sampai uh-uh. gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan pertanyaan lagi nih, Cik. Ini pertanyaan bagus juga. Ini dari Ida Bagus. Apa? Oh ini dari Mel dulu nih. Kenapa cek volumenya per jam, nggak daily aja, Cik? Ngelihat volume per hour itu dari chart juga atau bagaimana? Good question dari Mel Kusa. Silahkan, Cik Rahel. Eh, ini loh C, kalau seandainya lihat volume 1 hour itu akan lebih lebih detail kelihatannya. Jadi misalkan ya C, ada guyuran, itu di 1 hour tuh akan cepet kelihatan dibanding kalau pakai daily. Nanti kalau di daily, totalnya kita yang kena guyur gimana? Tapi kalau di 1 hour itu dia tuh kelihatan. Misalkan kayak apa ya kok ya, kayak Temas kemarin tuh kan, dia tuh Ya, naik gitu. Terus tiba-tiba ya modelan Temas kan itu kalau sekali sekali apa? Sekali turun bisa ngegeser jantung kan? ya bener banget. Kalau saham-saham yang seperti itu. Iya, nah jadi aku lihat ke volumenya, aku lihat volumenya biasa aja, nggak ada yang mengkhawatirkan. Jadi aku nggak buang. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Mengapa Mm-mm. pakai volumenya per hour tapi nggak deal. Kalau Cici biasanya sering bilang nggak di grup, ini kayaknya udah mulai ada volume buangan kenceng nih di saham ini. Sering info-info nggak di grup? Nggak, biar mereka sendiri yang mikir. Oke. Siap. Jadi intinya kemandirian, kedisiplinan itu harus ditanamkan di pribadi masing-masing sehingga ketika teman-teman udah nggak ada mentor atau yang ngasih tahu, teman-teman bisa trading secara mandiri. Itu kunci dari Cik Rahel dan juga Kan grup wisata. kan grup aku kan bukan grup berbayar kok. Jangan Ya, salah. di sini berkali-kali dibilang nih, Cici mirip Luna Maya nih. Wah, berarti versi mudanya Luna Maya ini, versi jago sahamnya Luna Maya. Oke, Gitu. kita bahas selanjutnya. Pertanyaan dari Ida Bagus. Nah, ini tentang psikologi ini penting banget karena kebanyakan trader-trader yang angkatan corona kemarin ya, kita melihat Mm. ketika bulan Mei anjok-anjok signifikan dari 7.300 sampai 6,5, mereka banyak yang kejang-kejang, deg-degan, tetapi mereka ini masih belum bisa mengendalikan psikologi dan mentalnya. Ini pertanyaan bagus dari Ida Bagus. Cici pernah channel nggak dan di saham apa dan bagaimana mengembalikan mental ketika Cici habis cut loss besar? Silakan. Kalau cut loss pasti pernah kok. Nggak ada orang yang nggak pernah nggak cut loss. Cuma dibanding dibanding kita nahan-nahanin saham yang udah nggak sehat, terus tahu-taunya minusnya tambah besar, tambah rusak lagi psikologis. Jadi teman-teman aku di grup belajar tuh ya mantan-mantan orang kayak gitu kok. Nahanin gitu minusnya tuh dalam, begitu naik sedikit jual. Itu kan berarti udah nggak apa ada yang salah sama psikologisnya gitu. Oke, jadi Makanya mm, aku tuh apa
mungkin mereka bosen juga kali ya dengan omongan aku. Pokoknya harus bisa, supply demand harus bisa tahu yang mana yang diguyur, yang mana yang enggak. Aku paksain mereka untuk bisa gitu. Jadi nggak begitu naik sedikit, aku jual aja, aku takut gitu. Nggak bisa kayak gitu. Iya, Nanti iya. Jadi, begitu minus dalam ditahanin gitu. oke. Nah, kalau cara ngebenerin mental seperti itu bagaimana nih, Ci? Yang Ya itu misalnya mereka tolong dikit jual rugi dalam tapi nggak di kapos-kapos. harus punya trading plan-nya kok. Aku Oke. apa? Aku paksa gini kan, aku kasih itu nama-nama saham, terus aku minta mereka catat trading plan-nya itu di chart-nya. Jadi apabila mereka mau bilang, aduh aku tak nggak mau hilang duit gitu kan, baca lagi itu trading plan-nya kayak gimana gitu. Intinya semua itu harus disiplin kuncinya ya. 3M+1D, Iya, mindset, metode, money management, dan kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu kunci iya. paling penting untuk mengamankan modal teman-teman dan mengamankan profit teman-teman. Oke, kita Tapi akan. ya kok ya, dari pengalaman aku ya, orang yang apa namanya, yang saklek dengan teknikal itu dia lebih aman. Karena chart itu tuh bergerak lebih dulu dibanding news keluar. Betul. Dari chart itu bisa dilihat apa psikologis orang-orang di dalam gitu. Ada apa sih? Bilang apa? Kok saham ini dikumpulin? Ada apa sih? Ada apa? Itu tuh dia udah bergerak duluan. Agree. Jadi di buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham saya juga sampaikan di situ tuh. Untuk technical itu penting untuk when to entry and when to exit supaya teman-teman nggak Hmm, kebingungan. Jadi istilahnya kompasnya ya Cik ya. Kompas kita ketika iya, teknik saham itu ya teknik analisis. iya. Kalau aku gitu ya, Pak ya. Tinggal tinggal apa? Tinggal dilatih aja. Dilatih, diulang-ulang lagi sampai ingat gimana apa sih yang harus dilakuin kalau saham ini begini. Diulang, masa iya sih dengan cara yang sama, terus dengan cara yang sama, dengan teknikal yang sama, mau sekolah dimanapun sama, teknikal belajarnya itu aja, masa iya masih kalah sama market gitu, aku mikirnya. Oh ya Cik, ini dia nanya nih, untuk masuk grup internal wisata saham minimal depositonya berapa nih Cik? 100 juta kok. 100 juta. Oke, ini benar nih, wajib 12 juta untuk masuk wisata saham. Oke, ini pertanyaan bagus dari Erika.paramita. Cik, bagaimana tips money management dari Cik Rahel? Sahamnya di satu portofolio maksimal berapa? Kemudian strategi beli cicilnya berapa kali beli di suatu saham? Silahkan Cik Rahel. Eh Kalau aku itu kan berdasarkan demand kok, demand itu kan area. Nah, Hmm. di demand itu ada yang namanya box atas sama box bawah. Nah, aku pakai piramid. Hmm. Jadi cuma 2 kali pembelian. Dua kali pembelian, oke. MM piramid, dua kali pembelian. Demand yang atas belinya lebih dikit sama demand yang bawah ya. Area demand bawah Ya, pasti lebih banyak. Itu benar. piramid dua kali pembelian. Mm-mm. Oke, udah clear ya. Dan portofolio Cik Rahel biasanya maksimal berapa saham di dalam satu portofolio? Yang Cici sarankan juga buat teman-teman pemula atau intermediate berapa saham? Aku 5. Dan itu Lima. swing. Lima dan itu swing ya. Oke. Ya. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaannya dari LV MDS. Tadi kita udah bahas sektor energi, tapi ini ada energi yang kaitannya mengenai electric vehicle, yaitu kaitannya mengenai nikel dan juga timah. Mungkin sekalian aja kita bahas Antam, Tins, dan juga Inco. Bagaimana pandangan Cici terkait mengenai saham itu? Tadi MDK udah, sekarang kita tiga saham itu. Tin sama apa lagi kok? Antam, Inco Tins, ya? dan Inco. Antam, Antam itu memang sekarang itu lagi banyak dikumpulin sama foreign kok. Hmm. Eh, tapi tetap balik lagi, aku karena dia apa namanya ya komoditas kok. Ya, eh, Agak kalau menurut aku Antam ini agak-agak rese harganya gitu kok. Jadi
Aku saklek kalau seandainya ada area supply yang nggak bisa ditembus beberapa kali, udah aku lepas dulu gitu. Udah gitu, apa ya? Di Antam ini banyak orang yang sangkut. Oke, setuju Jadi banget. uh, Takut dari uh, tahun uh, lalu bahkan. iya dari tahun lalu. Jadi dia itu asal dia naik sedikit langsung ditimpuk sama yang nyangkut gitu. Oke, oke. Jadi better Inco ya daripada Antam. Ada Inco, Tins atau Harum. Hah? Harum kan? Harum Harum ada Nikal juga. Harum juga bagus itu kok infonya. Ya Harum bagus kan? Dibanding Iya, Antam sekali bagus Harum. iya bener Harum lagi ada pengumpulan barang sih dia. Betul, betul, betul. Oke, Iya. kita akan lanjut Mm-mm. ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini kaitannya mengenai saham high beta, yaitu BCA dan Astra. Bagaimana pandangan Cik Rahel terhadap BCA dan Astra? Silahkan. BCA ya. BCA ini kesukaan Cik Rahel. Cik Rahel sering DM saya tuh. Wah, saya suka BCA. Kalau saya lebih suka BRI. Enggak, karena aku pikir gini loh, kok kalau dia apa IHSG-nya itu rebound, dia duluan yang berangkat gitu. Ya, nomor Tapi duanya aku kan punya BRI BRI. juga. Punya Iya, BRI punya juga. dua-duanya berarti ya. Iya. Oke, oke. Kita bahas dulu BCA dan Astra. Menurut Cik Rahel gimana? Kira-kira target berapa dan apakah masih layak untuk dikoleksi? Silahkan. Kalau kalau layak dikoleksi ya iya, masih masih bagus sih kok. Kalau Big Bang itu kan dan dia itu trennya juga juga masih bagus. Masih di atas MA 200. Oke, masih di atas 5.200. Tapi kok apa namanya? Untuk Big Bangs memang belum ada inflow. Ya, sejak turun Mei itu masih di situ-situ aja deh. Tapi ini menjadi area demand kan untuk saat ini untuk BCA. Iya, iya benar. Area demand kan ada di dekat sama MA 200-nya ya, dan MA 200-nya susah ditembus. Berkali-kali Iya. mantul MA 200 jadi area 7.300. Mm-mm. Oke. Dan selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari Rich Challenge. Mungkin ini pertanyaan terakhir malam hari ini sebelum closing statement nih. Gimana caranya belajar dengan wisata saham? Silakan. Buka skor under Angelina 02. Apa tadi Atau namanya? nanti Angelin 02. Engine 02 atau DM aja ya ke wisata saham boleh nggak? Boleh, 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 boleh. Ya, jadi cara bukanya gimana? Cara bukanya belajar wisata saham, nanti DM aja Instagram wisata saham. Nanti Mm-mm. ada mimin dari wisata saham yang akan jelasin ke teman-teman gimana bergabung dengan wisata saham. Tapi sekali Ya. lagi tadi ingin ditegaskan sama Cirahel bahwa wisata saham itu bukan stock pick, tapi tempat Mm-mm. edukasi. Ya. Begitu. Ada yang mau ditambahin nggak, Cik? Kira-kira dari IG Live malam hari ini. Kelihatannya Cici ini grogi banget nih dari tadi WA aku terus dari setengah 8 1 jam sebelumnya. Gimana nih experience detox bareng Sopo Sekuritas? Enggak apa kalau apa kalau aku ya eh pesan aku buat teman-teman kalau kalian mau apa namanya aktif di market, jangan ngarep-ngarep cepet kaya. Hmm. Terus paling enggak punya modal
punya pondasi yang lumayan kuat, entah itu fundamental, teknikal, atau bandarmologi, mana yang cocok sama kalian, tapi jangan polosan, karena yang kalian hadapin adalah orang-orang yang udah lama di market, memiliki modal besar, dan tahu psikologis retail tuh kayak apa, gitu. Mereka itu tahu level sakitnya retail itu di mana, itu mereka tahu. Jadi pinter-pinter, iya bener-bener kok, bener. Iya, iya Bandar benar. itu tahu loh. Bandar itu tahu loh, apa namanya, level sakitnya retail itu di mana, ditarik sampai mana itu harga, itu mereka tahu. Jadi kalian paling enggak harus ada bekal untuk bisa masuk ke market gitu. Oke, Jangan jadi polosan. bekalnya adalah 3M+1D, mindset tadi jangan cepat kaya, metode kalau ciri teknikal, kalau teman-teman punya fundamental atau bandarmologi juga nggak apa-apa, money Iya, management, paling penting disiplin ya Cik ya, sama trading plan yang teman-teman buat, dan teman-teman iya, bisa buka rekening di wisata saham Cik ya, teman-teman mau belajar, bukan cuma cari stock pick, tapi cari ilmu.